Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Fakih, NIM T 2019-1195. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang kalender pendidikan. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas pelaksanaan kalender pendidikan. Nah, dalam melaksanakan kalender pendidikan, wajib diperhatikan prinsip operasi kegiatan sekolah. Nah, yang pertama, setiap kegiatan mempunyai fungsi peningkatan mutu, efektivitas, dan efisiensi pendidikan. Kemudian yang kedua, setiap kegiatan mempunyai kaitan fungsional dengan kaitan kegiatan lainnya yang relevan. Nah, kemudian yang ketiga, dalam fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan, kegiatan kurikuler dengan kegiatan ekstrakurikuler merupakan satu keseluruhan yang integratif. Dan yang untuk yang terakhir yaitu jadwalan kegiatan ekstrakurikuler menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi kalender pendidikan. Nah, yang pertama, mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah maupun madrasah. Nah, yang kedua, menyelesaikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur di sekolah atau madrasah. Nah, yang ketiga, pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, yang keempat, pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus dan RPP, dan satuan acara pembelajaran. Nah, untuk pembahasan yang terakhir mengenai kalender pendidikan yaitu alokasi waktu kalender pendidikan. Salah satunya adalah membuat minggu efektif belajar. Nah, alokasi waktu ini minimum 34 minggu dan maksimal 38 minggu. Nah, kemudian yang kedua, jeda tengah semester. Alokasi waktu tersebut ialah maksimum 2 minggu. Kemudian yang terakhir yaitu jeda antar semester. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai kalender pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anismi Safitri, NIM T 2019-1175. Saya akan menjelaskan materi tentang kalender pendidikan. Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran, yang mencakup pemula tahun pembelajaran, minggu efektif pembelajaran, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Hari libur sekolah ditentukan oleh keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama dalam hal yang berkaitan dengan hari raya keagamaan. Kepala daerah tingkat kabupaten atau kota dan organisasi penyelenggaraan pendidikan dapat menetapkan hari libur. Khususnya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Satuan-satuan pendidikan pada dasarnya satuan pendidikan dasar atau pendidikan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar isi. Adapun yang B tentang komponen kalender pendidikan. Ada beberapa komponen kalender pendidikan. Yang pertama, pemula waktu pembelajaran. Yang kedua, pengaturan pembelajaran. Yang ketiga, pengaturan waktu libur. Yang keempat, kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahunnya. Di Indonesia, kalender pendidikan bagi sekolah-sekolah ini diatur secara nasional dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Surat Keputusan Mendikbud yang ini masih berlaku adalah SK nomor 0255/U/1976 tentang pedoman bagi sekolah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan secara garis besar. Pedoman itu menyebutkan bahwa kalender pendidikan mengatur semua kegiatan sekolah meliputi yang pertama, penerimaan siswa dan persiapan tahun pembelajaran. Yang kedua, hari pertama di sekolah. Yang ketiga, persiapan mengajar. Yang keempat,
penyajian pelajaran. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, kenaikan kelas. 8, tamat belajar. 9, bimbingan siswa. 10, upacara sekolah. 11, kegiatan dalam libur sekolah. 12, kegiatan ekstrakurikuler. 13, penyusunan kalender pendidikan. Selanjutnya ada pelaksanaan kalender pendidikan. Dalam pelaksanaan kalender pendidikan wajib memperhatikan prinsip operasional kegiatan sekolah. Yang pertama, setiap kegiatan mempunyai fungsi peningkatan mutu, efektivitas, dan efisien pendidikan. Yang kedua, setiap kegiatan mempunyai kaitan fungsional dengan kegiatan lainnya yang relevan. Yang ketiga, dalam fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan, kegiatan kulikuler dan kegiatan ekstrakurikuler merupakan satuan keseluruhan yang integratif. Saya Siti Aisyah, NIM T 2019-1165. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang silabus. Yang pertama ialah pengertian silabus. Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Istilah silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan rencana pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran. Yang kedua ialah prinsip pengembangan silabus. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya adalah ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan konseptual, fleksibel, dan menyeluruh. Yang ketiga ialah komponen dan langkah-langkah pengembangan silabus. Komponen silabus memuat sekurang-kurangnya komponen sebagai berikut. Yang pertama ialah identitas silabus, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama ialah mengisi identitas silabus. Identitas terdiri dari nama sekolah atau madrasah, kelas, mata pelajaran, dan semester. Yang kedua, menulis standar kompetensi. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penilaian. Yang keenam, menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekan efektif. Pekan efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Rincian pekan efektif merupakan perhitungan jumlah keseluruhan dari pekan atau pertemuan dari pembelajaran selama 1 tahun. Rincian pekan efektif ini juga memuat jumlah pekan efektif, efektif fakultatif, dan pekan tidak efektif selama 1 tahun ajaran pendidikan. Rincian pekan efektif ini merupakan perhitungan jumlah dari kalender pendidikan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah sebelumnya. Ada beberapa langkah atau cara menentukan pekan efektif. Yang pertama yaitu menentukan jumlah minggu selama 1 tahun. Yang kedua, menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Yang keempat, menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu RPP. Nah, RPP itu singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
Secara praktis, RPP itu juga dapat disebut sebagai skenario pembelajaran yang mana di dalamnya membahas tentang langkah-langkah atau cara untuk melakukan pembelajaran. Biasanya juga di dalam RPP itu terdapat waktu-waktu atau alokasi waktu untuk melaksanakan pembelajaran.